Saudara, pasca Pilpres 2024, bara hubungan Jokowi dan PDIP kian memanas. PDIP menyebut Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader PDIP. Apakah ini sudah menjadi titik akhir cerita antara Jokowi dengan PDIP? Lalu bagaimana nasib dan karir politik Jokowi usai tak lagi dianggap PDIP? Benarkah Jokowi akan pindah dari Banteng menuju Pohon Beringin? Ya saudara, kita flashback sedikit. Kebersamaan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terakhir terlihat di publik dalam Rakernas PDIP keempat di Jexpo Kemayoran, Jakarta pada 29 September 2023 lalu. Kebersamaan ini terjadi 20 hari sebelum proses pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Saat itu, terekam momen Jokowi dan Ganjar menggandeng Megawati turun dari podium. Ketiganya tampak begitu mesra. Namun, setelah itu, Jokowi tak pernah lagi terlihat di publik ikut dalam acara PDIP. Bulan Januari lalu, Jokowi absen dari perayaan HUT PDIP karena katanya berhalangan hadir. Bahkan silaturahmi saat Lebaran yang biasa dilakukan Jokowi ke Megawati itu tak dilakukannya lagi. Dan kini spekulasi kerenggangan hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan terjawab sudah lewat Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun memastikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader PDIP. Ia menyebut sikap politik Jokowi, anak dan menantu Jokowi sudah menjelaskan kalau keluarga Jokowi hanyalah bagian dari masa lalu PDIP. Tindakan politik Jokowi sudah berseberangan dengan PDIP sejak Pilpres 2024. Di mana Jokowi mendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Padahal PDIP mengusung pasangan Ganjar Mahfud. Sementara Gibran disebut Komarudin sudah tidak lagi menjadi kader PDIP sejak memutuskan menjadi calon wakil presiden. Lalu bagaimana dengan kartu tanda anggota PDIP Jokowi? Komarudin menegaskan Jokowi tak perlu mengembalikan kartu tanda anggota karena sudah menjadi bagian dari masa lalu. Statusnya sebagai kader, Pak. Statusnya sebagai kader. Siapa? Gibran, Mas Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang bagaimana. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya? Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan kok, yang benar saja ditambah-tambah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menanggapi dengan santai soal statusnya yang disebut bukan lagi kader PDI Perjuangan. Saat ditanya oleh awak media, statusnya di PDI Perjuangan yang sudah tak dianggap lagi. Jokowi hanya tersenyum dan hanya menyampaikan ucapan terima kasih. Ia enggan menanggapi lebih jauh pernyataan-pernyataan dari PDIP. Tak jauh berbeda dengan sang ayah, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut tak mempermasalahkan dengan pernyataan pimpinan PDIP tersebut. Gibran juga bilang nih, dipecat ya nggak apa-apa. Dia mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Jawabannya sudah. Benar nggak Pak? Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Pak? PDIP menyatakan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan lagi bagian dari partai. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau dengan itu ada partai yang baru mungkin yang untuk bergabung. Belum ada pembahasan ke situ ya. Tunggu aja nanti. Bapak juga belum membahas soal itu juga. Saya tidak tahu ya. Tanyakan ke beliau sendiri. Tapi tanggapan Mas Gibran bahwa ini kan semacam kayak dipecat dari partai gitu. Sempat ada rasa kecewa gitu mungkin. Nggak apa-apa, dipecat ya nggak apa-apa. Ya, makasih. Mas, saat PDIP menegaskan posisi Jokowi dan Gibran tak lagi bagian dari keluarga PDIP. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan kalau Presiden Joko Widodo dan Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah masuk keluarga besar Golkar. Erlangga mengatakan Jokowi dekat dengan Golkar, bestie gitu saudara. Sementara Gibran merupakan sosok yang direkomendasikan Golkar melalui Rapimnas resmi. Erlangga menambahkan Partai Golkar terbuka terhadap kader terbaik bangsa seperti Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar. Dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi. Jadi bagi kami Pak Jokowi
dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar di dalam 2 periode beliau. Tak hanya Golkar yang membuka diri untuk Jokowi dan Gibran, PAN juga menyebut hal serupa. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan Jokowi dan Gibran tak perlu repot-repot mencari partai kesana kemari karena sudah menjadi keluarga PAN. PAN siap menjadi rumah untuk keduanya setelah tak jadi bagian dari PDIP lagi. Zulhas menyebut kedekatan antara PAN dan Jokowi dan Gibran sudah terjadi lama. Ya, saya waktu dekat ada agenda mau ke Solo, ya, gitu. Jadi Pak Jokowi, Mas Gibran, nggak usah repot-repot lah. Kan sudah berkali-kali, ya, keluarga Pak Jokowi, keluarga PAN, PAN keluarganya Pak Jokowi. Jadi sudah jelas terang, nggak usah kesana kemari, ngapain? Ya, sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional. Ya, lalu bagaimana respons Gibran menanggapi ajakan ke partai lain? Saat ditanya oleh awak media bagaimana langkah Jokowi dengan Gibran ke depannya, Gibran menyebut belum ada pembahasan kemungkinan dirinya dan Jokowi untuk berlabuh ke partai politik lain. Gibran mengatakan kalau saat ini berteman dengan semua partai dan menganggap semuanya sebagai rumah. Secara resmi ya kami belum bergabung kemana-mana. Ya. Kami berteman dengan semua partai kami anggap rumah. Ya. Orang tua PDIP mau salaman. Tensi PDIP dengan keluarga Jokowi yang makin tinggi pun terasa dengan semakin kerasnya pernyataan PDIP kepada keluarga Jokowi. Suasana makin panas saat perang kata antara Gibran dan Hasto terjadi berkali-kali. Misalnya saja saudara, pada bulan Maret lalu saat Hasto menyamakan Gibran dengan sopir truk yang mengalami kecelakaan di Gerbang Halim. Hasto bilang keduanya sama-sama belum dewasa dalam menghadapi masalah. Hasto juga menyebut PDIP hilap saat mengusung Gibran di Pilkada Solo 2020. Pernyataan Hasto ini pun langsung dijawab Gibran seakan meledek Hasto. Maaf ya Pak Hasto paling oke. Lempar kata tak sampai di situ saudara. Hasto juga menyebut Gibran sering bohong. Ini disampaikan Hasto yang meragukan ucapan Gibran soal harapan Gibran untuk pertemuan Ketum PDIP Megawati dengan Presiden Jokowi. Tak tinggal diam, lagi-lagi pernyataan Hasto ini dijawab Gibran dengan menyebut Hasto sering melontarkan pernyataan yang meresahkan. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Sering bohong ke PDIP. Ini gimana Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud Mas untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya kalau saya selalu berpikir positif, tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Itu ya. Efek tak akurnya hubungan PDIP dengan Jokowi juga berdampak dengan koalisi Prabowo Gibran. Dikala sejumlah partai seperti PKB dan Nasdem merapat ke koalisi Prabowo, PDIP tampaknya memilih tetap berdiri sebagai oposisi. Kemungkinan posisi PDIP bakal berada di luar pemerintahan disampaikan calon presiden di pemilu 2024 Ganjar Pranowo. Ganjar juga menegaskan dirinya tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang. Sinyal PDIP berada di luar partai juga disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana partai akan menunggu kebijakan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan dibahas dalam rapat kerja nasional atau Rakernas PDIP soal posisi partai. Ada tawaran menteri. Wah itu sudah saja berkali-kali. Biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar. Mungkin dari PDIP sendiri juga mungkin akan seperti oposisi ya? Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal oposisi.
Ya saudara, kurang lebih 19 tahun lamanya, sejak tahun 2004, Jokowi adalah bagian dari keluarga PDIP. Kini hubungan yang dulunya mesra pecah akibat perbedaan pandangan politik antara Jokowi dan PDIP. Lalu, akan berlabuh kemana Jokowi dan keluarga setelah tak lagi menjadi kader PDIP? Kita nantikan. Saudara, usai jeda ada informasi perasaan gembira, haru dan lega campur aduk dirasakan pendukung timnas U23 ketika menyaksikan skuad Garuda Muda berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23. Selengkapnya berita utama segera kembali.